Biografi lengkap Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari lahir hingga wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah dilahirkan di Mekah pada hari Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, atau 18 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Siti Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Setelah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada usia muda. 2. Di usia 6-7 tahun. Sejak kecil, Fatimah telah menunjukkan keberaniannya. Di awal masa kenabian, suatu ketika Nabi Muhammad bersujud, datang beberapa orang Quraisy dan menumpahkan kotoran unta di punggungnya sambil tertawa-tawa. Dengan hal tersebut, Fatimah yang saat itu masih seorang gadis kecil segera berlari menuju ke tempat ayahnya tanpa gentar sedikit pun. Fatimah menghampiri orang-orang Quraisy tersebut dan menghardik mereka. Para lelaki itu pun bergegas pergi lantaran malu. Fatimah membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta sembari menangis. Rasulullah pun bersabda, "Jangan menangis, wahai anakku. Sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Dalam riwayat yang lain, Fatimah selalu membantu, melindungi ayahnya setelah menerima Islam. Fatimah dikisahkan melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyad menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat sedang sujud. Sambil menangis, Fatimah lari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Tak perlu menangis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan Islam dari musuhnya." 3. Di usia 10 tahun. Pada usia meranjak remaja, Fatimah memiliki kesabaran luar biasa di tengah tekanan Quraisy pada periode Minahana. Dia telah kehilangan 3 saudara perempuan laki-laki dan harus melihat ayahnya terus disiksa. Kesabaran yang seolah tidak pernah habis ini menjadikan karakter Fatimah, bahkan setelah itu ia menikah dan hidup miskin bersama Ali. Di usia 13 tahun, ketika remaja, Fatimah melihat orang tuanya diisolasi di Syib bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib yang seperti penjara di tengah gurun pasir. Selama 3 tahun, Fatimah dan orang tuanya hanya bisa makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Di usia 16 tahun, Fatimah kaget saat tahu kondisi ibunya hingga meninggal 2-3 bulan kemudian, usai periode isolasi di Syib. Di usia 18 tahun, Fatimah harus menyaksikan ayahnya hijrah lebih dulu ke Madinah, meninggalkannya sendirian di Mekah. Pertimbangannya membawa Fatimah membuat rombongan hijrah makin besar hingga mudah diketahui Quraisy. Hal ini berisiko buruk bagi keselamatan Nabi Muhammad SAW dan Fatimah, sehingga dia pergi bersama rombongan berikutnya. 6. Fatimah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 15 kenabian, Rasulullah memutuskan hijrah ke Madinah atau Yasrib. Tujuannya untuk mempertahankan diri dan melanjutkan dakwah. Selama hijrah ke Madinah, tugas di Mekah diserahkan kepada Ali. Rasulullah memberi wasiat untuk tidur di tempat tidur beliau selama waktu hijrahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengelabui kaum musyrik dan memancing kelengahan mereka. Ketika sampai di Kuba, beberapa mil dari Madinah, Rasulullah mengirim pesan kepada Ali melalui Abu Waqid Al-Laitsi. Isi pesan tersebut adalah perintah bagi Ali untuk menyusul beliau bersama Fatimah
beserta yang lainnya. Rasulullah ingin agar mengembalikan amanat-amanat tersebut kepada pemiliknya. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan yang lainnya kemudian berhijrah. Fatimah putri Rasulullah, Fatimah binti Asad, ibunda Ali, dan Fatimah binti Hamzah. Selain mereka ikut pula rombongan tersebut pengasuh Rasulullah dan pelayannya, Barakah Ummu Aiman dan putranya, serta Abu Waqid, sang utusan. Mereka berangkat dari Zi'twa untuk menyusul Rasulullah yang sudah berangkat lebih dahulu. Ali bersama Abu Waqid membawa rombongan tersebut ke Madinah. Abu Waqid yang membawa rombongan tersebut memperlakukan mereka dengan kasar. Ali kemudian berkata, "Lemah lembutlah kepada wanita, wahai Abu Waqid. Mereka adalah orang-orang yang lemah." Abu Waqid menjawab, "Aku takut kaum Quraisy akan dapat menyusul kita." Ali menimpali, "Biar saya yang menggantikan. Nabi telah berkata kepadaku, wahai Ali, sesungguhnya sejak sekarang mereka tidak akan dapat menyusulmu untuk menimpakan sesuatu yang kamu benci." Ali kemudian menggantikan tugas Abu Waqid. Dengan lemah lembut, ia membawa rombongan menuju Madinah. Ketika berjalan baru mendekati Dakjan, mereka diusul oleh orang-orang yang mencarinya. Ali kemudian mengamankan wanita-wanita tersebut dan menghadapi mereka dengan mengulurkan pedang. Ali berhasil mengalahkan mereka dan pergi sebagai pemenang. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Quba, di mana Rasul menunggu kedatangan mereka selama 12 hari. Beberapa sumber menyebutkan 15 hari. Saat itu Rasulullah sedang mendirikan Masjid Quba. 7. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Setahun setelah hijrah, Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Banyak yang ingin menikahinya kala itu. Maklum saja, selain rupawan, ia adalah perempuan terhormat, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah hendak dilamar oleh Abu Bakar dan Umar. Keduanya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditolak secara halus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Ali tidak berani melamar Fatimah karena kemiskinannya. Atas dorongan Abu Bakar, Ali pun memberanikan diri untuk datang menemui Rasulullah. Sampai di rumah Rasul, Ali ditanya perihal kedatangannya, namun Ali tidak berani menjawab. Rasul pun kembali mempertegas pertanyaannya, "Apakah kedatanganmu untuk melamar Fatimah?" Ali kemudian menjawab, "Ya." Lalu lantas mengatakan, "Apakah engkau memiliki suatu bekal mas kawin?" Dengan penuh ketulusan Ali pun menjawab, "Demi Allah, kau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku ya Rasulullah. Tak ada sesuatu tentang diriku yang tak engkau ketahui. Aku tidak memiliki apa-apa selain sebuah baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta." Dengar jawaban Ali, Rasulullah pun tersenyum lantas mengatakan, "Tentang pedangmu, engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah. Dan untamu, engkau tetap memerlukannya untuk mengambil air bagi keluargamu, juga bagi dirimu sendiri. Engkau tentunya memerlukannya untuk melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, aku hendak menikahkanmu dengan mas kawin baju besi milikmu. Aku bahagia menerima barang itu darimu, Ali. Engkau wajib bergembira, sebab Allah telah sebenarnya yang maha tahu telah lebih dahulu. Allah lah yang telah menikahkanmu di langit lebih dahulu sebelum aku menikahkanmu di bumi." Hadis riwayat Ummu Salamah. Ali dan Fatimah sudah saling mencintai, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengumbar tentang perasaannya. Mereka sama-sama saling menyintai di dalam doa. Mas kawinnya Ali adalah baju besi pelindung tubuh saat perang. Nabi Muhammad SAW memilih Ali sebagai suami Fatimah karena ia adalah anggota keluarga yang sangat arif dan terpelajar, di samping merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Dari perkawinan Fatimah dan Ali, lahirlah Hasan dan Husain. Tak lama kemudian lahir berturut-turut Muhsin serta 3 orang putri, Zainab, Ummu Kulsum, dan Ruqayyah. 8. Menjalani pernikahan dan hidup seadanya. Pasangan Ali dan Fatimah hidup seadanya dengan pekerjaan sebagai pembawa air serta pembuat roti.
Suatu hari, Ali mengeluh punggungnya sakit, sedangkan Fatimah merasakan hal yang sama pada tangannya. Dari Ali bin Abu Thalib bahwa Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan bekas padanya. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang mendapatkan tawanan perang. Fatimah pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak bertemu dengan beliau. Dia bertemu dengan Aisyah. Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada beliau. Ali berkata, Nabi SAW datang kepada kami sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur. Aku hendak berdiri, tapi beliau bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Menjelang tidur, Nabi Muhammad mengatakan kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali kemudian mengatakan kekuatan mereka meningkat hingga tak perlu lagi budak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan. Beberapa kali ia harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan, sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, mereka tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. 9. Di usia 28 tahun. Menjelang usia 28 tahun, berbagai pengalaman hidup dan memperkuat karakter Fatimah sebagai pribadi yang dewasa, sabar, dan bijak. Dia sempat bertengkar dengan Ali karena suaminya ditawarkan menikah lagi dengan Juwairah binti Abu Jahal. Ali mengatakan tidak menerima tawaran tersebut, sehingga pasangan ini rukun dan menyelesaikan masalahnya. 10. Rasulullah wafat. Di usia ini, Fatimah juga menghadapi kehilangan Rasulullah SAW. Fatimah tahu karena Rasulullah tak lagi mencium keningnya seperti biasa karena kondisi yang makin menurun. Saat Fatimah harus mendekatkan telinganya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan yang dikatakan. Nabi dikisahkan mengatakan waktu meninggal dan Fatimah akan menyusul dalam waktu tidak lama. Fatimah juga dijanjikan surga bersama Khadijah, Aisyah, dan Maryam. Fatimah kemudian menyaksikan ayahnya berpulang dan menyusul setengah tahun setelahnya. 11. Fatimah wafat. Karena kesedihan yang sangat dengan meninggalnya Rasulullah, Fatimah meninggalkan tak sampai selang tahun dari ayahnya. Sayyidah Fatimah yang dikenal sebagai putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat tepat pada hari Selasa, tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Wafat di usia muda, yaitu 28 tahun. Fatimah menyaksikan kisah baru. Putri tercinta Rasulullah SAW pergi meninggalkan 4 putra putri yang masih kecil. Hasan masih berusia 7 tahun, Husain 6 tahun, Zainab 5 tahun, dan Ummu Kulsum berusia 3 tahun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah wafat setelah 6 bulan ayahnya Rasulullah SAW, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Fatimah radhiyallahu anha wafat dalam usia 28 tahun. Merasa ajal sudah dekat, dia membersihkan dirinya, memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian dibantu oleh iparnya, Asma binti Abi Thalib. Dia meninggal dengan satu pesan, hanya Ali suaminya yang boleh menyentuh tubuhnya. 12. Gelar Siti Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra artinya gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang perempuan soleha dan diyakini akan menjadi pemimpin kaum Hawa di surga nanti. Akhlak terpuji yang dicontohkan Fatimah semasa hidupnya
patut dijadikan teladan bagi seluruh umat muslim, khususnya di zaman sekarang untuk menghadapi tantangan tergerusnya nilai-nilai Islam. Berkat keteguhan, ketakwaan, dan perilakunya yang baik sepanjang hidup, putri tercinta Rasulullah ini mendapat banyak julukan mulia dari kaum muslimin. Berikut adalah gelar Fatimah Az-Zahra. 1. Al-Mubarakah. Gelar mulia ini disyaratkan kepada Fatimah karena pancaran berkah darinya berupa lahirnya nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau. 2. As-Siddiqah. Alasan gelar ini disematkan kepada Fatimah adalah karena beliau tidak pernah berbohong semasa hidupnya. 3. Az-Zakiyah. Gelar Az-Zakiyah diterima Fatimah karena ia selalu bersikap tenang, lembut, dan senantiasa menyucikan diri dari segala jenis dosa dan keburukan. 4. At-Tahirah. Gelar yang bermakna suci ini diberikan kepada Fatimah karena Allah menyucikan dirinya dari segala jenis najis dan kotoran seperti darah haid, nifas, dan lain sebagainya. 5. Al-Radiyah. Sikap Fatimah yang selalu ikhlas dan ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi alasan gelar ini pantas diterimanya. 6. Ummu Abiha. Gelar Ummu Abiha diberikan kepada Fatimah setelah ibunya wafat, sehingga Fatimah menggantikan peran ibunya tersebut, baik membantu berbagai macam urusan juga membela ayahnya. 7. Muhadatsah. Keistimewaan Fatimah yang bisa berkomunikasi dengan para malaikat menjadikannya mendapat gelar Al-Muhadatsah. Atas dasar itu pula Fatimah selalu memiliki pandangan dan keputusan yang tepat, seolah-olah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Al-Mardiyah. Fatimah Az-Zahra mendapat gelar ini karena beliau telah diridhoi Allah dan ditempatkan di derajat yang tinggi. 9. Az-Zahra. Gelar ini paling masyhur ini diperoleh Fatimah karena beliau diciptakan dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mampu menerangi langit dan bumi, bahkan membuat para malaikat tertegun. 10. Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Gelar ini diterima Fatimah karena beliau sudah pasti masuk surga, menjadi pemimpin kaum Hawa dan perempuan pertama yang akan menyusul Nabi Muhammad ke surga. 11. Al-Basul. Fatimah Az-Zahra diberi gelar ini karena beliau selalu beribadah kepada Allah dan memiliki keutamaan lebih di berbagai aspek seperti ilmu, akhlak, adab, dan nasab. 12. Al-Haniyah. Alasan gelar ini diberikan kepada Fatimah karena beliau merupakan seseorang yang penuh cinta kasih kepada siapapun, khususnya orang-orang terdekat Fatimah seperti Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, suaminya, anak-anaknya, anak yatim, dan kaum miskin. 13. Al-Haura. Rasulullah SAW bersabda, putriku Fatimah adalah Haura, bidadari, para wanita keturunan Adam, dan dia tidak pernah mengalami haid. Demikian biografi Fatimah Az-Zahra dari lahir hingga wafat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.